Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya Rafasya dari kelas 7 MIPA akan menceritakan sedikit kisah tentang salah satu sahabat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Luqman Al-Hakim. Luqman adalah salah satu sahabat Nabi yang dikaruniai hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ilmu, agama, dan kebenaran dalam ucapan. Beliau dinamai Luqman Al-Hakim karena beliau adalah orang yang bijaksana. Beliau hanyalah seorang pengembala yang dimerdekakan oleh tuannya. Suatu hari, tuannya menyuruh agar Luqman menyembelih seekor kambing dan memberikan bagian tubuh yang terbaik. Lalu Luqman memberikan lidah dan hatinya. Keesokan harinya, tuannya pun menyuruh lagi Luqman agar memberikan bagian yang terburuk dari seekor kambing. Luqman pun memberikan lidah dan hati juga. Tuannya heran, lalu bertanya kepada Luqman, bagaimana bisa bagian terbaik dan terburuk adalah hal yang sama? Tanya tuannya. Lalu Luqman menjawab, dua hal ini akan benar-benar enak jika itu baik, dan akan benar-benar merusak jika benar-benar buruk. Tuannya pun paham apa yang dikatakan Luqman Al-Hakim. Jadi hikmahnya, jika hati dan lidah kita itu baik, maka akan menjadikan diri kita baik juga. Dan apabila hati dan lidah kita itu buruk, akan menjadikan diri kita buruk juga. Jadi baik dan buruk seseorang bisa dilihat dari ucapan dan hati mereka. Luqman pun ialah seorang yang sangat mulia. Setiap ucapannya merupakan kata-kata mutiara yang tidak bisa dibeli oleh uang. Luqman pernah berpesan kepada anaknya yang tertera di dalam Al-Quran, Quran surat Luqman ayat 13, 14, 16, 17, dan 19. Ada 5 pesan yang disampaikan kepada anaknya. Pesan pertama, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan suatu kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Pesan yang kedua, dan kami perintahkan kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu dan ayahmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Luqman ayat 14. Pesan yang ketiga, Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Quran surat Luqman ayat 16. Pesan yang keempat, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakannya yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran surat Luqman ayat 17. Pesan yang kelima, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-seburuk suara adalah suara keledai. Quran surat Luqman ayat 19. Ada sebuah kisah paling masyhur lain tentang Luqman dan anaknya, yaitu mengikuti ucapan manusia tidak akan ada ujungnya. Suatu hari, Luqman dan anaknya berpergian dengan menunggangi seekor keledai yang kecil. Lalu Luqman dan anaknya duduk di atas keledai tersebut dan sampai di kerumunan orang. Orang-orang itu berkata, dasar bapak dan anak gak punya otak. Tidak kasihankah keledai kecil dinaiki 2 orang yang berat? Maka Luqman turun dan anaknya masih menaiki keledainya. Lalu bertemu lagi dengan sekumpulan orang. Orang-orang itu berkata,
Dasar anak durhaka, tega bapaknya disuruh jalan. Maka Lukman menaiki keledai dan anaknya turun. Lalu bertemu lagi dengan sekumpulan orang. Orang-orang itu berkata, dasar bapak tidak kasihan pada anaknya, membiarkan berjalan. Maka keduanya turun. Lalu bertemu lagi dengan sekumpulan orang. Orang-orang itu berkata, dasar bapak dan anak sama-sama bodoh, bawa keledai tapi gak dinaikin. Lalu Lukman Al-Hakim berkata kepada anaknya, kalamun nas la yantahi, mengikuti ucapan orang itu tidak akan ada ujungnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari saya tentang salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Lukman Al-Hakim. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.